kimchi. Bunda lagi ngeracik apa, Bun? Mau nyayur lodeh. Mau nyayur lodeh. Pakai tahu, sayuran. Oke. Tapi ini aku sisain sebagian buat besok sahur. Kan katamu nggak boleh dianget. Ya, bagusnya begitu. Ya, kita nggak bisa merubah 100% habit yang sudah dijalankan, tapi berusaha pelan-pelan sampai satu saat nanti ya kita pasti akan bisa. Tetapi minimal adalah pola pikirnya dulu yang kita benerin, teman-teman. Kita ngerti, pahami pelan-pelan. Karena kita untuk merubah sesuatu habit itu juga tidak mudah, karena kita hidup udah bertahun-tahun habitnya seperti itu. Kita tidak boleh menyalahkan, itu tetap kita syukuri, tetap kita jalani. Kalau kita belajar sekarang ini, kalau makanan-makanan yang sehat, ternyata salah satu makanan tersehat di dunia apa, Bun? Kimchi. Aku juga belum pernah makan kimchi gitu seumur-umur, tapi itu termasuk nominasi sedunia bahwa makanan tersehat adalah kimchi. Kapan-kapan belajar dengan kimchi. Nah, kimchi itu karena fermentasi. Nah, tidak semua fermentasi itu haram, teman-teman. Contoh, yaitu kimchi. Terus selanjutnya, tempe. Tempe kan fermentasi ya. Katanya Zaidul Akbar itu mereka memulai bakteri baik ya. Ya, tadi aku mau beli tempe, lupa. Enggak, maksudnya itu kok bisa kimchi, katanya rasanya asem. Nggak tahu, aku belum pernah nyobain. Itu kan kayak ada cuka-cukanya apa. Kapan-kapan ke restoran Korea ada. Iya, boleh. Tapi aku penasaran dari kemarin tuh bikin terus katanya kimchi itu bisa kuat berbulan-bulan, Bun. Iya, bukan aku lupa. Bayangin kalau kita punya makanan sehat ada stok kayak gitu. Tapi enaknya pakai daging. Nah, sekali-kali kita itu belajar nyoba hal-hal kayak gitu. Tapi memang kalau kita nggak biasa makan pasti ya di mulut kita aneh gitu. Tapi ya kalau kita udah habit ya, contohnya ya saya dulu kalau makan kambing itu sangat-sangat, apa ya, nggak suka maksudnya. Tapi nyatanya ya gitu nih teman-teman. Ini ya alhamdulillah salah satu hal yang perlu saya syukurin, si Bunda sekarang udah paham, udah mendapatkan pencerahan bagaimana urgennya pola masalah makanan. Jadi ya kadang ya kalau belum paham, kadang-kadang kan saya dulu bagaimana saya belajar ngurangin nasi, saya dimarah-marahin karena memang saya dulu belum sesuai gitu. Badan saya belum benar, saya udah ngurangin tiba-tiba tumbang. Jadi ya ada proses pembelajarannya, teman-teman. Bukan berarti makan nasi itu jelek ya, teman-teman. Ya, megangnya di atasnya, aku nyuciin. Yang jadi problem adalah ya karena badan kita belum siap. Pengen merubah habit itu memang masih sejalur lagi dengan Rasulullah. Ibadah terbaik itu bukan ibadah yang dilakukan dengan gila-gilaan luar biasa sesekali, cuman selanjutnya enggak. Tapi justru yang sangat diapresiasi dan bernilai tinggi adalah walaupun kecil, ibadah itu kontinu, terus menerus, istiqomah. Nah, ilmu ini coba saya renung-renungkan. Saya dulu orang yang tidak ngerti apa-apa di bidang IT, komputer, saya tidak sekolah di situ, tapi saya kecemplung di sana. Setiap hari yang diulik-ulik itu, ya akhirnya ngerti gimana sih cara benerin komputer, bagaimana install, bagaimana setup, bagaimana pasang. Akhirnya jadi bisa. Nah itu setelah saya renungkan, oh ini tuh yang dibilang ibadah terbaik itu kecil tapi kontinu tuh di sini. Bahkan sampai ke menjemput rezeki, saya belajar jualan pun saya dulu untuk bisnis jualan tuh, ngomong aja nggak berani, cara ngejual nggak tahu gimana. Tapi sekarang ya daily-nya saya kecemplung di dunia marketing, dunia berjualan, dunia gimana menjual produk saya. Akhirnya ya pelan-pelan ngerti, oh begini caranya, ini begini caranya. Ya artinya apa? Sesuatu itu memang butuh proses. Kayak teman-teman, kayak kita lahir ke dunia ini yang dulunya nggak bisa lari, ya dari berangkang dulu, dari gelundung dulu, jatuh-jatuhan. Tapi sekarang mau berlari dari kenyataan pun bisa kan? Ya nggak, Bun?
Bun, mau lari dari kenyataan. Iya, hari ini off dulu, nggak jadi dulu Bu Ida, karena ternyata stoknya masih ada dan Bu, saya belanjanya kurang tadi. Oke, nanti tak update lagi. Mestinya kemarin Rizky off, cuman kemarin aku nggak belanja. Kok suwe men toh? Aduh, ini aku nyariin yang kecil kok nggak ada ya? Yang buah aku raro. Buat naruh di kulkas biar muat. Kan kai tinggung nggon ayam. Kok nggo naruh ayam? Oh iya. Saya nih bro. Ngonten sambil megangi santan begini cuk. Kacau sih bunda ini. Lama-lama pegel loh masalahnya nih. Lengah dikit utah ya. Lengah dia utah lah tumpah lah sambil megang begini. Jian kayak santan nih. Ya kata saya itulah ada yang ngejawab lah orang-orang dulu apalagi orang-orang yang mana pada. Oh lah nyungsep. Tak tarik lupa saya kalau ini nggak begitu seimbang. Jadi stand saya ini nggak begitu imbang guys. Ngeri-ngeri juga kayak. Nah tadi ngomong orang-orang Padang tuh dari zaman dulu makan santan sehat. Oke jawabannya gampang. Lah orang Padang bro makan santan dasar kok sehat-sehat aja kok bisa. Zaman dulu orang mereka makan santan kental. Tapi mereka aktivitasnya langsung ke kebun, langsung ini badannya kebakar ibaratnya. Lah kita sekarang yang di Indonesia, yang hidup di perkotaan, habis makan ngapain? Kata Zaidul. Iya, habis ngapain? Tidur. Itu sebenarnya sebab musahabab kenapa kok timbul banyak penyakit. Kita nggak gerak, kita makan terus tapi geraknya kurang. Akhirnya apa? Sebenarnya bukan kalau kata si Adik Rai, gula itu bukan berarti jadi lemak, tetapi sebenarnya gula itu karena dimakan nggak punya tempat akhirnya masuk ke dalam ya yang mestinya lemak itu apa bahasanya, tapi bukan berarti berubah jadi lemak gitu enggak, tapi ke dalamnya si lemak itu gitu karena nggak punya tempat. Makanya perut saya sekarang ini masih tuh ya kita belajar lagi boy, pokoknya diajarin bro dulu di sekolah puluhan tahun nggak ada diajarin gimana mencari duit, gimana caranya mendapatkan duit. Yang diajarkan gimana kita bekerja, kita jadi pekerja, jadi karyawan. Nggak pernah diajari oh nanti nak kamu sekolah belajar ya bikin sekolahan biar kamu dapat ilmunya, berbaginya, tapi juga dapat duitnya. Salah satunya apa? Bikin sekolahan. Nah, gitu nggak ada. Nah, nanti lulus sekolah bikin keripik ya. Nggak ada yang ngajarin ngomong begitu guru ya dulu tuh. Tapi kalau sekarang mungkin ada sekolah-sekolah yang udah mulai entrepreneur ya, moga-moga. Karena udah jelas-jelas Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah mencontohkan bahwa pintu rezeki 9 dari 10 pintu rezeki adalah berjualan. Nah, saya tadi juga menemukan kata keren lagi. Kita itu jangan belajar jadi investor yang membeli saham. Kita mindsetnya tetap kita arahkan seperti Kanjeng Nabi. Ngapain? Ya saham itu memang bagus, tapi bukan jadi investor pembeli saham. Terus apa dong? Kita jualan saham. Nah, siapakah yang bisa jualan saham? Yaitu orang-orang yang company-nya, perusahaannya udah besar, yang udah IPO bahasanya. Apa ya IPO itu? Kepanjangannya Seraro, aku pernah denger kok IPO gitu ya. Selama ini kalau kita cari kata investasi gitu, kita jadi investor gitu. Ujung-ujungnya kita selalu diarahkan beli saham. Padahal jujur sampai detik ini satu cara beli saham nggak ngerti. Yang sudah saya mengerti salah satunya tuh reksadana. Karena dulu bunda kantornya di reksadana, saya cari-cari, saya akhirnya join reksadana. Tetapi hasil dari reksadana itu juga rendah teman-teman. Saya dulu pernah ngeliatin ini sampai ngeliatin grafiknya. Wah, saya diamkan setahun dulu saya paling nambah berapa. Ya, saya yakin betul bahwa salah satu kalau mau mencari duit lebih cepat, lebih tumbuhnya lebih bagus, ya seperti Kanjeng Nabi, jualan. Nah, sampai perusahaan-perusahaan besar seperti Google, seperti Facebook, mereka apa sih? Mereka jualan saham salah satunya bro. Bukan pembeli saham, tapi ya mungkin mereka ada beli saham tapi nggak tahu. Tapi yang perlu salah satu dicontoh, mereka kok kaya raya. Dari mana? Jualan saham. Jualan saham tuh apa sebenarnya? Saya punya nih perusahaan.
saya jual saham saya 10%. Orang beli saham itu 10%, artinya modalin saya dapat duitnya untuk jadi modal. Nah, orang itu nanti dapat bagian profitnya. Sebenarnya saham itu secara Islami juga halal menurut saya. Cuman kalau yang mau lebih halal, dilihat juga produknya apa, tidak menjual barang yang haram katanya. Makanya sekarang mulai ada saham-saham syariah. Tetapi kalau kita mau lihat dari ajarannya Kanjeng Nabi, kita berdagang, berbisnis, artinya apa? Lebih mantap jiwa lagi kalau kita bisa jualan saham. Wih, artinya kita punya perusahaan yang sudah besar, yang sudah memang udah syarat-syaratnya untuk bisa jualan, bukan ecek-ecek gitu loh. Oke, ini ngoceh kemana-mana guys, lanjut lagi.